Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Poco C75, ponsel entry level terbarunya Poco di rentang harga 1,3 jutaan rupiah hingga 1,5 jutaan rupiah. Kira-kira semenarik apa sih ponsel terbarunya dari Poco C75 ini dan seperti apa buat spek unggulan yang dimilikinya? Yuk langsung aja, mari kita unboxing terlebih dahulu. Di dalamnya ada unit dari Poco C75, ada SIM ejector, ada buku-buku beserta tagline Poconya beraksi, USB Type-C, yang terakhir adapter charger di 33 watt. Dan ini buat tampilan desain dari Poco C75, ini tampilan desainnya tentu kalian udah familiar banget, kita udah sempat bahas ya ponsel yang tampilan kayak gini, yaitu saudaranya sendiri Redmi 14C atau ponsel dari BBK Group yang harganya itu ada di 4 jutaan lebih, yaitu Oppo Reno 12F kalau nggak salah. Nah, ini buat back covernya, menurutku sih ini kerasa cukup solid ya. Dan ini yang saya suka di bagian sini, ini kan pakai finishing matte kayak gini, jadi nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas sidik jari. Tapi kalau yang ada di bagian atas ini kan pakai finishing glossy kayak gini. Nah, jadi ini di bagian atasnya mudah banget ninggalin bekas sidik jari kita. Dan ini buat kameranya cuman ada dua. Nah, di bagian atasnya ini adalah buat lampu LED flash. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada keterangan 50 megapiksel AI kamera, dan di bagian atas di sini terdapat buat lampu LED flash. Kemudian di bagian samping ini masih terdapat sedikit lekukan ya, jadi nggak terlalu tajam-tajam banget kalau kita pegang kayak gini. Dan terdapat satu buah tombol power plus sensor stick jari scanner, ada tombol volume. Di bagian atasnya di sini polos, cuman terdapat satu buah lubang jack audio, jadi nggak ada buat ear blaster ataupun speaker yang ada di bagian atas nih absen ya. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat lubang SIM ejector yang bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Sedangkan di bagian bawahnya di sini masih komplit semua, ada lubang speaker, kemudian port USB Type-C dan satu buah lubang mikrofon. Dan ini buat tampilan depan dari Poco C75. Pertama kali saya lihat, tentu ini saya gagal fokus dengan tampilan layar water drop notch-nya. Ini emang masih cukup disayangkan sih, karena sekarang ini di harga 1 jutaan rupiah rata-rata emang udah pakai tampilan layar neon display. Kemudian buat dagunya ini masih kerasa cukup tebel, tapi ya standarnya buat ponsel di harga 1 jutaan rupiah. Dan sekarang kita hitung terlebih dahulu buat bloatware bawaan dari Poco C75. Di sini ada berapa nih? Di sini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buset. Cukup banyak ya, nyampe 20 bloatware bawaan. Dan kita lihat terlebih dahulu gimana buat memorinya yang udah kepake. Dan ini buat memori atau varian yang saya pegang ya, ini adalah buat varian yang internalnya tuh gede di 256 GB, dan dari memori tersebut ini udah kepake di 26 GB. Bisa kalian perhatiin, buat sistemnya ini ada di 12 GB, berkas sistem 13 GB hampir 14, dan aplikasi serta datanya ini ada di 135 MB-an. Oke, sekarang ini kita lanjut terlebih dahulu buat koneksiin ke jaringan WiFi. Kemudian kita downloadin beberapa aplikasi yang biasa kita pakai. Oke, dan langsung aja kita mulai buat layar dari Poco C75 terlebih dahulu. Buat tampilannya seperti yang kita bilang tadi, ini masih cukup disayangkan karena dengan harga segini masih menggunakan tampilan layar water drop notch. Dan buat dagunya ini masih tergolong cukup tebel, tapi masih bisa kita maklumin karena harganya cuma di 1 jutaan rupiah, belum menyentuh di 2 juta rupiah. Dan buat spek dari layarnya tentu menggunakan panel IPS LCD, resolusinya di HD+, kemudian kerapatannya di 260 pixel, serta menggunakan refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Sekarang kita cek pakai aplikasi multitouch, kita lihat bisa nyampe 10 atau cuma 5. Kalau menurutku sih palingan udah bisa nyampe 10 ya, karena biasanya nyampe 10 dan ternyata benar. Buat multitouchnya bisa nyampe 10 sentuhan. Sekarang kita lihat pakai aplikasi touch sampling rate, kita lihat nyampe berapa hertz kira-kira. Dan ini buat maksimalnya nyampe di 125 hertz. Sekarang kita tes pakai aplikasi Real Piano biar tahu gimana buat sensitivitas atau respon dari layar dan juga audionya. Kira-kira ada delay atau enggak dipakai buat main game sejenis Real Piano.
Oke, dan buat sensitivitas dari layar dan juga audio dari Poco C75 ini udah oke banget. Sekarang kita lihat gimana buat kualitas layar waktu dipakai buat nonton konten di YouTube. Menurutku ini udah oke dan juga enak di mata ya, karena buat warnanya cukup tajam dan juga nggak terlalu kontras-kontras banget. Intinya buat harga segini masih oke kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube. Apalagi buat layarnya nyampe 6,88 in. Dan buat opsi pemutaran juga ini udah oke banget ya, nyampe 2160p 60 fps tapi belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama gimana buat kualitas speaker yang dimiliki di Poco C75 ini. Buat kualitas audionya menurutku ini udah cukup enak, apalagi waktu kita maksimalin volumenya ataupun kita nggak maksimalin, itu kualitas audionya nggak berubah sedikit pun. Cuman yang cukup disayangkan audionya masih menggunakan mono speaker di bagian bawah sini aja. Dan buat tampilan antarmukanya ini udah pakai Xiaomi HyperOS, jadi bisa dibilang ponsel pertama dari Poco yang langsung pakai HyperOS out of the box. Kemudian buat performa yang dimiliki, Poco C75 ini pakai chipset dari MediaTek Helio G81 Ultra. Gak ada bedanya dengan Xiaomi Redmi 14C ya, dan ini buat varian 256GB, RAM-nya di 8GB. Ada lagi buat varian terendah yaitu 6/128GB dan harganya tentu jauh lebih murah. Dan ini udah pakai sistem 64 bit ya. Dan yang cukup disayangkan ini masih menggunakan flash eMMC. Dan waktu kita tes pakai aplikasi CPU throttling, buat hasil skor maksimal yang dimiliki ini maksimal di 131 ribuan gips. Minimumnya ini agak merah ya, ada di 92 ribuan gips. Dan ini ada sedikit merah-merahnya ya. Kemudian buat CPU throttlingnya dapat nilai di 80%. Dan ini buat Antutu skor yang dimiliki di Poco C75 masih cukup disayangkan, Antutunya cuma di 269 ribuan poin. Tapi ini cuma sekedar skor dan nanti bakal kita tes buat main game Mobile Legends. Dan tambahan aja ya, ini buat aplikasi mengambang atau berbagai aplikasi, sayangnya belum support di ponsel Poco C75. Dan langsung aja sekarang kita tes gimana buat performa di ponsel Poco C75. Ini kita pakainya mode pesawat, koneksinya cuma pakai WiFi, kemudian Maps atau GPS, NFC, dan juga Bluetooth udah kita matiin. Kemudian refresh rate-nya kita bikin custom, kita pilihnya di 120 Hz ya. Kita setting kayak gini, dan langsung aja kita keluarkan aplikasi berjalan di latar belakang. Lalu ini buat FPS real time udah aktif, baterainya ada di 56%. Langsung aja kita login ke aplikasinya atau game Mobile Legends. Stopwatch udah kita aktifkan, dan kita cek terlebih dahulu suhu ruangan tempat meja yang kita pakai ya. Ini ada di 31. Ini agak adem sih emang, sedikit mendung. Sebelum kita mulai, kita liatin terlebih dahulu buat settingan grafis yang kita pakai. Dan settingan rata kanan ini cuma mentok di tinggi-tinggi, cukup disayangkan. Kita bikin rata kanan aja, dan kita lihat nanti gimana buat FPS real time-nya. Kita mainnya juga di mode rank, semoga aja menang. Nah, ini selama permainan udah berjalan di 14 menitan ya. Buat suhu sama performanya masih oke banget. Dari tadi sih stabil di kisaran 60 fps ya, dan nggak ngalamin lag sedikit pun. Kalau main Mobile Legends yang penting masih bisa stabil di 60 fps, itu masih oke banget kok buat ngepush. Dan nanti bakal kita liatin gimana buat suhunya, fps, serta penurunan baterai. Tadi kan pertama kali kita main itu baterainya ada di berapa ya, 56% kalau nggak salah. Dan nanti bakal kita liatin buat penurunan baterai selama permainan di 16 menit atau nyampe selesai permainan. Kita lihat gimana buat performanya, kira-kira suhunya makin hangat atau enggak, dan buat fps nya kira-kira drop atau enggak. Selama ini sih kalau kita amatin dari tadi ya, tadi itu aman banget, cuman ya dropnya paling di kisaran 40 fps kayak tadi kalau lagi war. Oke, akhirnya selesai dengan kekalahan ya. Kita cek terlebih dahulu buat suhu layarnya. Suhu layar ada di 38,3, 38 doang ya. Suhu back cover juga maksimal di 38. Jadi ini ponsel ada banget dengan main settingan rata kanan di tinggi-tinggi. Dan kita mainnya udah cukup lama ya, bahkan ini satu kali match sampai 33 menit. Dan baterai tadi itu kan ada 56%, sekarang ini masih ada di 49%. Ini ya, masih ada di 49%. Jadi menurutku buat konsumsi di baterainya ini tergolong awet.
Apalagi buat suhunya ini tergolong adem, cuman ya buat mainnya cuman mentok di tinggi-tinggi. Dan buat menopang performa dari Poco C75, ponsel ini punya baterai sebesar 5160 mAh. Kemudian dalam paket penjualannya tadi kita mendapatkan adapter charger di 33 watt, tapi yang cukup disayangkan itu cuman gimmick karena buat supportnya cuman di 18 watt. Ini bisa jadi plus minus sih. Plusnya ya kita bisa pakai adapter charger tersebut buat charger ponsel lain dari Xiaomi ataupun Poco dan juga Redmi lainnya yang udah punya teknologi pengisian hingga 33 watt. Minusnya ya itu percuma karena buat pengisiannya cuma 18 watt, kenapa dikasih di 33 watt? Karena kalau 33 watt itu dikurangin, mungkin ya bisa dikasih buat performa ataupun buat fitur-fitur lain yang makin ditingkatkan. Lalu buat urusan fotografinya, Poco C75 punya kamera selfie sebesar 13 megapiksel dan buat kamera belakang pakai sensor sebesar 50 megapiksel. Dan ini buat tampilan dari menu kamera bawaannya. Di sini ada 2 kali zoom di bagian mode potret. Di sini buat bukaannya ini bisa nyampe f1.0. Kemudian di bagian perekaman video ini cuma mentok di 1080 30 fps. Lalu paling samping ada selang waktu, mode potret kamera depan juga bisa kita atur, ada mode malam, kemudian ada mode 50 megapiksel. Kemudian buat fitur-fitur lain di sini cuman keterangan di 1080p resolusinya, kemudian buat aspek rasio. Lalu ada juga buat flash, timer, watermark, beruntun dengan timer, tilt shift, kemudian ketuk untuk mengambil foto. Jadi yang cukup disayangkan buat menu kamera di Poco C75 ini nggak ada buat mode Pro, kemudian nggak ada buat kamera ganda atau perekaman video ganda. Dan berikut ini buat beberapa sampel yang kita ambil pakai kamera Poco C75. Ini kita tes buat sampel perekaman di Poco C75 ya. Maksimal perekaman sih di resolusi 1080 30 fps, gak ada 60 fps, dan gak ada juga buat opsi stabilisasi. Kita coba autofokusnya oke. Ya, autofokus oke di Poco C75. Sekarang kita coba ubah ke kamera depannya. Dan ini buat sampel perekaman di resolusi 1080 30 fps dari Poco C75. Hasilnya kayak gini, nggak ada buat stabilisasi juga. Dan ini yang cukup disayangkan dari kamera Poco C75, nggak ada mode Pro, kemudian nggak ada juga buat ini ya, opsi stabilisasi buat kamera depan ataupun kamera belakangnya. Selanjutnya buat fitur-fitur lain yang dimiliki di Poco C75, ponsel ini udah punya sensor stick jari scanner di bagian samping, ada juga buat fitur face unlock. Kemudian buat sensor-sensornya juga ini tergolong komplit karena udah ada buat fitur NFC, sensor akselerometer, cahaya, orientasi, magnet dan juga suara serta sensor jarak dekat ini masih ada. Cuman yang cukup disayangkan ini nggak ada buat giroskop sama sekali, baik itu software apalagi hardware. Jadi kesimpulan setelah kita nyobain ponsel dari Poco C75, ini ponsel kerasa downgrade-nya dibanding seri pendahulunya. Kalau menurut kalian sendiri gimana dengan tampilan desain, fitur, dan juga spesifikasi yang dimiliki di Poco C75 ini? Drop aja pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Dan satu lagi, kira-kira kalau kita komparasiin dengan Infinix Hot 50i, kalian pada setuju atau enggak? Drop aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.